Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tasburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamal wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumi al-ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga. Kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqa Mursyid. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, sehingga dapat selalu membimbing kita semua pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada Ustaz Abdul Muti dan segenap tim khidmat majelis Rasulullah sallallahu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan tauhid, yaitu masih muqaddimah. Apa hukumnya seseorang itu mempelajari ilmu tauhid? Ya kan? Ulama sepakat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib ain. Setiap orang harus mempelajari ilmu tauhid, sebab kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistighani. Pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia yaitu ma'rifatul ilahi bistighani, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara yakin, secara mantap, supaya kita enggak goyah lagi akidah kita apabila ada badai-badai yang menerpa diri kita. Maka hukum bagi seorang mukallaf mempelajari ilmu tauhid adalah wajib. Wajib standar yaitu aqidatul awam. Makanya malam hari ini kita setiap mau belajaran kita bersama-sama menadomkan nadoman aqidatul awam. Di sini mencakup yaitu aqaid khamsin, aqaid 50, yaitu sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Nabi 1. Jumlah keseluruhannya yaitu 50. Nah, inilah yang dinamakan aqaid khamsin atau akidah 50 yang wajib kita harus memahaminya. Kenapa? Agar akidah kita ini enggak salah. Sebab kalau akidah kita salah, ini bahaya. Dikhawatirkan kita keluar dari apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW.
wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illal wahidah. Umatku, kata Nabi Muhammad, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala illal wahidah, kecuali satu. Yang satu selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang bersabda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidaklah menyabdakan satu sabdanya terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau akidah ini meleset, maka kita pun akan menjadi orang yang terpleset. Kalau akidah terpleset, maka kelak di yaumil kiamah kita pun menjadi orang yang terpleset. Nah, maka hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib. Kemudian diambil dari manakah pengambilan ilmu tauhid ini? Dasar-dasar atau dalil ilmu tauhid diambil dari mana? Tentunya yaitu nakli dan juga akli. Nakli dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, kemudian akliyah yaitu yang sesuai dengan pemahaman akal seseorang. Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad, dan secara rasio. Nah, contoh yang lebih mudah, setiap ada kotoran onta pasti ada ontanya gitu. Ini secara rasio akal. Setiap ada bekas telapak kaki pasti ada orang yang jalan. Setiap ada asap pasti ada yang membakarnya. Ada asap pasti ada api. Ada api pasti ada. Yang benar mana? Nah, ini secara akli. Setiap ada kotoran onta pasti ada ontanya. Setiap ada bekas telapak kaki pasti ada kakinya. Bagaimana dengan alam ini? Apakah alam ini wujud secara kebetulan? Pasti ada zat yang maha agung, yang maha besar, yang mewujudkan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan ilmu tauhid dibandingkan dengan seluruh ilmu-ilmu lainnya? Keutamaan ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, dikatakan ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mulia, paling yang istimewa. Kenapa? Likaunihi muta'alliqan bidatillah. Karena ilmu tauhid ini ilmu yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dibahas tentang zatnya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, semua ilmu itu mulia. Ya, semua ilmu mulia, sama dengan semua nabi itu mulia. Cuma ada ulul azmi yang berupa 5. Kemudian 5 ini diambil satu lagi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ilmu. Seluruh ilmu mulia. Cuma dikatakan oleh ulama, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zatullah, dan berhubungan dengan zatnya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap yang berhubungan dengan yang mulia pasti mulia. Kita umat Nabi Muhammad, kenapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandal Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Kalau Nabi Musa diperintahkan untuk dilepas ketika berhadapan dengan Allah, ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bahkan berhadapan dengan Allah. Nabi Muhammad melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak boleh melepas sandalnya. Sandalnya Nabi Muhammad pun
dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena berhubungan dengan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tongkat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad. Seluruh apapun yang menempel kepada Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menempel pada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia, karena berhubungan dengan zatnya Allah dan berhubungan dengan zatnya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas sekitar itu sudah Allah utusannya, Allah utusannya. Hari akhir juga dibahas juga ya, sebagai tambahan-tambahan. Kemudian wa ma samratuhu, apa hasil yang didapatkan bagi orang yang mempelajari ilmu tauhid. Hasilnya apa? Hasil atau buah yang didapatkan bagi seseorang yang mempelajari ilmu tauhid, yaitu ma'rifatullah ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ilmu tauhid membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid, maka otomatis kita akan tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bil barahini al qat'iyati, yaitu dengan bukti-bukti yang pasti ya. Bukti pasti itu 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pasti sudah di mana-mana, di Indonesia kah, di Amerika kah, kalau 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 2 menjadi 4, 4 tambah 4 menjadi. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan bukti-bukti yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal i'tiqadu bil aqaidil al-haqqah, dan meyakini tentang akidah-akidah yang benar. Kalau seseorang sudah yakin ya, bukan ikut-ikutan, walaupun diterpa badai, maka insya Allah masih kokoh, masih kokoh. Berbeda dengan orang ikut-ikutan. Kalau orang itu keyakinannya hanya ikut-ikutan, ada badai yang menerpa, maka akan menjadi roboh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dengan keyakinan ilmu yang ia dapatkan. Tapi kalau keyakinan didandasi oleh ilmu, maka berbagai badai apapun yang menerpa, maka insya Allah masih kokoh. Nah, ketika kita mempelajari tentang ilmu tauhid, akidah tauhid, kemudian kita yakin, kemudian ada badai menerpa kita, macam-macam hadis datang kepada kita, Al-Quran, ucapan ulama-ulama, maka kita akan kokoh. Tetap nggak bakal terikutan dengan akidah-akidah yang selain akidah yang kita pelajari dari kaum-kaum tua ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal fauzu bis sa'adah al abadiyah, dan dia akan menjadi orang beruntung, yaitu kelak di yaumil kiamah selama-lamanya. Akidah seorang benar, insya Allah menjadi orang beruntung. Cuma kalau akidahnya salah, ini yang berbahaya. Makanya kita harus betul-betul mempelajari akidah yang benar, sesuai dengan yang diharapkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tabi'in, orang-orang tua kita, sampai yang sekarang ini kita pelajarinya. Memang Nabi Muhammad ini ketika ditanya oleh sahabat tentang yang satu ini, Nabi Muhammad mengatakan ana washabi, yaitu akidah yang sesuai dengan diriku dan sahabat-sahabatku. Kemudian diperinci lagi, Nabi mengatakan sawadul a'dham, kelompok yang paling banyak. Dan mulai saat ini, mulai zaman dahulu sampai saat ini, kelompok yang paling banyak kelompok mana kira-kira? Ahlu sunnah wal jamaah, yaitu kelompok kita. Di Afrika banyak kaum tua, yang untuk memudahkan kaum tua aja, sebab semuanya sekarang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita bingung. Nah, kata Nabi itu yaitu kelompok yang paling banyak. Kelompok yang paling banyak mulai dahulu sampai sekarang yaitu kelompok kaum tua. Sebagaimana dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasihatul Diniyah, walhamdulillah, kata beliau. Dan alhamdulillah mulai dahulu sampai sekarang
kelompok yang paling banyak adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Afrika mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Maroko mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Mesir mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Singapura Malaysia paling mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Indonesia apalagi mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jangan sampai kita terkecoh atau tergoyahkan oleh akidah kita yang tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita harus mempelajarinya, dan dengan kita mempelajari aqid khamsin, maka insya Allah nanti kita akan tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang wajib kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan-kekurangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di aqid khamsin ini atau aqidul awam, kita nanti akan belajar satu persatu setiap nadoman, maka insya Allah kita akan paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan akidah yang benar sesuai dengan yang dijelaskan Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, itu kaum tua ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur kita semua, dan insya Allah minggu akan datang kita mulai membahasnya, yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan panjang umur Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqomahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.